Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi takhsisin taulan wa amtinana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada kenikmatan yang lebih indah dibandingkan dengan indahnya nikmat iman, ya. Sehingga hari ini kita semua sahabat Sahdina dikumpulkan Allah di kantor besar kita dalam rangka bertolabul ilmi, ya. Tentunya semua berorientasi pada satu titik yang bernama ridho Allah. Yang ridho Allah itu ketika divisualkan bernama surga. Maka betapa indahnya surga yang kelak menjadi tujuan orientasi kehidupan kita. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi. Jadi kalau Allah berfirman itu enggak selalu di Quran, ya. Ada juga berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang mengucapkan Allah tapi dia bukan bagian dari Al-Quran. Di mana Allah berfirman, hadis ini sahih riwayat Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li ibadiyas salihin, kata Allah, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih mala aina ra'at, maka sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak pernah juga tidak ada telinga yang pernah mendengarkannya, wala khatar ala qalbin bashar, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati sesosok manusia. Jadi artinya makanya kalau digambarkan kenikmatan surga itu kayak apa sih? Ya nggak bisa. Orang mata nggak pernah ngelihat, telinga nggak pernah mendengar, dan juga hati tidak pernah berbesit, begitu ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, secantik apapun wanita yang pernah antum bayangkan, seindah apapun rumah yang pernah antum impikan, itu tidak akan pernah mengalahkan keindahan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diperuntukkan Allah bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk para wanita. Dan itu yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surat Ghafir ayat yang ke-40, di mana Allah berfirman, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal salih baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bagaimana, ya, kesetarataan antara laki-laki dengan perempuan. Wa huwa mu'minun fa ulaik, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka mereka adalah yadkhulunal jannata yarzuquna fiha bighairi hisab, ya, mereka akan mencicipi indahnya surga, mereka akan diberikan rezeki tanpa perhitungan, ya. Jadi artinya di sini tentu kita mengharapkan, ya, bagaimana bisa mencicipi daripada indahnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ngelihat mall yang segitu indahnya aja udah terkagum-kagum, ini jauh lebih indah dari itu, ya. Di sana kita akan mendapatkan makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang nikmat, ya, bukan kue yang cuma dibungkus plastik satu biji, ya, udah kayak pembagian sembako gitu, ya. Jadi teman-teman, itu nggak ada apa-apanya, apalagi cuma susu beruang satu botol kecil, itu sekali lagi tentu tidak ada artinya. Masya Allah. Nah, keindahan surga yang seperti ini diumumkan, artinya bahwa ini bukan hanya untuk laki-laki loh, perempuan juga mendapatkannya. Bahkan untuk perempuan yang unik adalah perempuan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala keunikan. Ada satu pasar di mana namanya di dalam surga, di mana pasar itu ya'tuna kulla yaumil jumu'ah, ibu-ibu akan datang di hari Jumat. Masya Allah. Fatahu burikhu shimal fatahfu fi wujuhim wa thiyabihim, nanti akan ada angin dari arah utara menerpa wajah ibu-ibu. Nah, subhanallah, nah, wajahnya akan terterpa dan pakaian mereka akan terterpa angin itu. Perhatikan apa efeknya angin itu. Fayazdaduna husna wa jamala, maka angin itu akan membuat yang terterpa wajahnya makin cantik, pakaiannya makin indah. Fayarji'una ila ahlihim, maka ibu-ibu itu pulang ke rumah mereka.
wa qad izdadu husna wa jamala, wajahnya makin indah makin cantik. Fayaqulu lahum ahluhum, keluarga mereka akan berkata, wallahi laqad izdadtum ba'dahum husna wa jamala. Ibu, kamu tambah cantik, tambah bening. Ya kan? Subhanallah. Kamu tambah cantik, tambah bening. Fayaquluna wa antum wallah. Begitu pula kalian pun makin cantik, makin bening. Jadi di surga ini, mohon maaf ya, nanti kelak akan menjadi semakin cantik begitu. Yang kayak gini-gini ini, itu akan cantik. Dan itu tugas berat sosok malaikat ya. Kalau tukang bilang lebih baik bangun rumah dari awal daripada renovasi. Ya, merenov ini tugas berat. Apalagi yang sudah terlanjur hancur-hancuran begini ya. Jadi teman-teman, ini bukan menghina loh ya, cuman melecehkan aja. Jadi tolong jangan tersinggung. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, malaikat akan mencantikkan wajah Anda. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan kecantikan wanita muslimah itu lebih cantik daripada bidadari yang ada di surga. Makanya ada sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan ibu-ibu ketika protesnya. Pak Ustadz, ya, laki perempuan kata Ustadz bisa masuk surga. Betul, surat Al-Ghafir ayat 40. Nah, terus pertanyaannya, laki-laki nanti di surga ada bidadari. Apakah kami punya bidadara? Seperti ini. Teman-teman yang berbahagia, saya jawab tidak ada bidadara di surga. Wah, ini berarti nggak adil dong, laki-laki bisa punya banyak bidadari, perempuan tidak ada bidadara. Gini Mbak, saya kasih tahu, yang nyiptain motor Honda siapa? Ya perusahaan Honda, susah amat ya. Bisa nggak mikirnya lebih simpel gitu ya? Yang nyiptain, nah masa yang nyiptain rumah Sadina Indonesia? Kan enggak dong, ya PT Sadina gitu ya. Baik teman-teman yang berbahagia, saya ulangin lagi, yang nyiptain motor Yamaha siapa? Ya Yamaha. Jadi yang paling tahu isinya motor Yamaha itu siapa? Iya Yamaha. Begitu pula kita diciptain sama Allah. Maka yang paling tahu urusan kita siapa? Allah. Maka Allah udah tahu karakternya laki perempuan itu memang berbeda. Kalau laki-laki itu memang ada kebanggaan ketika dia memiliki pasangannya, ada kebanggaan memiliki beberapa pasangan. Tapi kalau perempuan normalnya tidak. Perempuan itu malah merasa jijik ketika memiliki beberapa pasangan. Kenikmatan wanita bukan pada saat memiliki beberapa pasangan, tapi kenikmatan wanita itu pada saat dia menjadi yang di antara para pasangan yang ada. Perempuan tuh gitu, pengennya tampil beda. Ya, kalau perempuan nggak pengen tampil beda, maka BO nggak bakal laku di Indonesia. Iya kan? Yang beli BO kan ibu-ibu itu, karena dia pengen tampil beda, pengen lebih cantik, lebih glowing gitu kan. Jadi sehingga berangkat dari situlah perempuan itu memang selalu ingin tampil berbeda teman-teman. Nah, atas dasar itulah akhirnya perempuan kelak di surga tidak memiliki beberapa pasangan, tapi dia akan menjadi pasangan bagi sang suaminya sendiri. Sampai kemarin ada pertanyaan lucu itu ya, seorang jentik begitu, janda cantik ya. Seorang jentik bertanya kepada Ustadz, saya janda, cuman saya waktu ngomong janda nggak kaget, yang saya tengah-nganga itu, ini merupakan kabar yang membagongkan gitu kan. Itu adalah ketika dia bilang dia udah janda 3 kali. Ya, padahal masih muda. Mungkin kalau umur ya mungkin kepala 4 lah begitu maksud Ustadznya. Maksudnya muda dalam ukuran janda. Dalam ukuran janda itu kepala 4 begitu mungkin. Jadi saya kaget, suaminya 3 Bu. Iya Pak Ustadz. Kayak apa ceritanya? Itu punya suami yang pertama dia serangan jantung, meninggal dunia. Kemudian punya suami yang kedua dia ketabrak, meninggal dunia. Dan yang ketiga terakhir kemarin kena COVID, meninggal dunia. Masya Allah. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Ustadz, kalau nanti saya mati dan berempat ini masuk surga bareng-bareng, saya akan hidup dengan siapa? Saya bilang, Allah berfirman, walakum fiyha ma tastahi anfusukum. Di surga itu kamu mendapatkan apapun yang kamu kehendaki. Maksudnya ya kamu bisa milih hidup sama yang mana dari 3 tadi. Kamu bisa milih. Saya sih kalau milih susah ya, karena semuanya cinta. Ya udah pilih satu lah yang paling kamu cinta. Ya kalau saya pribadi sih mentok di suami yang kedua Pak Ustadz. Ya udah nanti kamu hidup sama suami yang kedua. Itu cuman kalau boleh tahu kenapa? Mukanya wajah kayak Ustadz gitu ya. Wajahnya mirip kayak Ustadz begitu ya. Saya nggak mau kena serangan jantung yang keempat ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya nanti di surga itu akan ketemu lagi dengan pasangannya.
Ketika saya ngomong begitu tuh bapak-bapak langsung sedih wajahnya. Ya ketemu lagi deh sama dia, ya. Jadi teman-teman, saya bilang, dengerin ya, saya bilang bahwa ketemu lagi tapi dengan casing yang berbeda. Loh, orang lebih cantik dari bidadari, gimana ceritanya? Jadi nanti makanya saya bilang, perempuan bilang, "Tat, enak banget laki banyak bidadari. Kami perempuan nanti sama suami lagi gitu-gitu aja." Beda, Bu. Nanti kebayang ibu bidadari yang cantik itu kalah cantik sama ibu. Kebayang kayak apa rasanya ibu? Ya kan? Kebayang rasanya gimana ketika bidadari yang cantik itu dilalaikan oleh suami Anda dan dia hanya fokus sama Anda. Maka saya bilang Anda harus cepat-cepat beramal soleh, wahai para wanita, atau kalau enggak, suamimu akan digondol oleh para bidadari itu. Wow, ya, amazing guys. Ya kan? Jadi teman-teman, ya itu membuat para wanita jadi lebih bersemangat beribadah kan. Pokoknya aku enggak mau suamiku nanti masuk surga sendirian, bahaya dia. Di dunia aja udah bahaya begitu, apalagi di akhirat. Ngabis-ngabisin bidadari memang nanti gitu kan. Terus ketawamu. Nah sekarang muncul gimana agar kalian bisa menjadi bidadari yang sesungguhnya. Ini kajian ini sudah saya sampaikan kemarin ya. Kajian ini memang tematis untuk para ibu-ibu, tapi ini penting buat teman-teman yang laki-laki. Karena kan istri kalian juga perempuan gitu ya. Nggak tahu juga kalau istri kalian laki-laki, wallahu a'lam. Nggak ngerti. Silakan keluar, nggak apa-apa kalau. Ya, jadi teman-teman, ini tadi yang Ustaz bilang. Maka perempuan ketika dia berharap menjadi bidadari gitu ya, menjadi bidadari di alam baka yang sekarang masih ada di alam fana, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada menjadi syaratnya wanita yang salihah. Nah, karakteristik wanita salihah sesuai dengan yang disampaikan di surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Fas-salihat, wanita yang salihah. Siapa sih wanita salihah? Kata Allah karakternya ada dua. Qanitat yang pertama. Apa qanitat itu Pak Ustadz? Qanitat itu artinya ya qanitat, begitu ya. Jadi qanitat itu dia semacam qanitat, begitu. Fokus dong ya. Jadi qanitat itu adalah seorang wanita yang memiliki karakteristik qanitat. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua, hafizat, begitu ya. Itu yang kedua, hafizat. Nah, hafizat itu apa Pak Ustadz? Hafizat itu dia beda dengan qanitat, begitu ya. Jadi subhanallah, saya pikir cukup jelas, masya Allah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oh, qanitat ngomong ya kayak gini, qanitat itu apa? Kan bagus tuh. Ini pertanyaan yang bahkan tidak pernah terbesit dalam pikiran saya. Subhanallah, ini keren banget ini ya. Saya suka pertanyaan Anda. I like it ya. Jadi teman-teman, qanitat itu adalah wanita yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala biduni kaif wa biduni lima, tanpa mengapa dan tanpa kenapa. Apapun yang Allah perintahkan, gak usah banyak ngomong, nurut. Laki-laki wajib Jumatan, perempuan gak wajib Jumatan, gak usah banyak ngomong, nurut. Laki-laki diwajibkan mencari nafkah, perempuan tidak wajib mencari nafkah, gak usah banyak ngomong, nurut. Laki-laki boleh berpoligami, perempuan gak boleh poliandri, gak usah banyak ngomong, kalau berani. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya kalian bukan penakut, cuman yang di rumah lebih berani daripada kalian, itu masalahnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka jadi wanita Mbak harus taat kepada perintah Allah biduni kaif wa biduni lima, tanpa mengapa dan tanpa kenapa. Banyak hal ya, makanya kenapa Islam itu disebut dengan Islam, diambil dari dua kosakata. Yang pertama adalah salam, artinya damai. Yang kedua diambil dari kata istilam, artinya pasrah. Jadi antum nggak bakal jadi seorang muslim yang pertama antum nggak damai sama orang. Kalau masih suka kelahi-kelahian itu nggak bisa jadi muslim. Ada orang gitu satu kantor, apalagi kantor Sadina yang sekecil ini, kelahian, pintunya cuma satu tuh depan situ. Tiap ketemu, itu apa nggak liur semua itu, ya kan? Apa nggak liur semua depan gerbang itu? Tempat parkir motor aja nggak ada. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita belajar ya dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, itu tadi kaitan dengan muslim yang pertama harus memiliki sifat damai. Jadi jangan ada musuh-musuhan, apalagi sekantor gitu, itu ngerusak keberkahan. Serius,
Kalau ada musuh-musuhan tuh antum ngerusak keberkahan. Ini properti syariah gitu ya. Kalau cuma ngejar target doang, apa bedanya sama properti konvensional? Sama aja. Di sini yang dikejar itu bukan cuma target ya, tetapi keberkahan yang kita harapkan, dan keberkahan itu cirinya ada pada kebahagiaan. Jadi kalau targetnya tercapai tapi nggak bahagia, berarti itu namanya ciri tidak berkah. Begitu ya. Jangan cuma ngejar pada jumlah tapi fokus pada berkah. Karena yang berkah udah pasti kaya, tapi yang kaya belum tentu berkah ya. Begitu kata salah satu ustadz terkenal di IDC. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kembali dari yang ustadz jelasin tadi, Mbak. Ikutin perintah Allah. Apapun yang diperintahkan Allah walaupun itu nggak logis. Loh, Pak, berarti Islam ini agama yang nggak logis ya? Bukan. Karena logika itu fluktuatif, tergantung sudut pandangnya. Sekarang gini, saya kasih contoh aja. Waktu Nabi Muhammad waktu kecil di Makkah mengaku bahwa ketika beliau kecil itu didatengin malaikat, dadanya dibelah dua, diambil hatinya, kemudian dicuci sama malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Pada saat itu logis nggak ada orang dibelah perutnya tapi nggak mati? Saat itu logis nggak? Enggak. Kalau sekarang logis nggak? Jangankan dada teman-teman, kepala pun dibelah ini. Kepala ini loh, bayangin tempurung kepala dibelah, orang masih bisa hidup. Ada operasi membelah tempurung kepala. Ya kan, jangankan kepala, bahkan dompet pun dibelah itu masih hidup juga ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada dokter siapa itu di Siloam, Pak Ustadz, ini istri saya alhamdulillah baru lolos jadi dokter spesialis Mbak, Pak Ustadz, saya bedah estetika, bedah kecantikan, Masya Allah ya. Saya kenalkan ini istri saya ya. Pak Ustadz? Bedah dompet ya. Subhanallah. Itu spesialisasinya tuh beda dompet. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ya dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, itu tadi teman-teman harus dicari menaati perintah Allah walaupun mungkin itu nguntungin buat kita. Loh, mohon maaf ya, zakat itu kalau dihitung itu kan nggak masuk akal gitu. Kita yang kerja, kita yang keringetan, apa urusan orang miskin dimintain 2,5% tuh ngapain juga, wong kita yang kerja kok. Nah itu kan kalau dipikir-pikir pakai logika nggak masuk akal, tapi kita tetap jalan. Riba itu kan nguntungin. Masalahnya di mana? Orang kita saling-saling ridho kok, sama-sama ridho. Masalahnya di mana? Riba nggak ada ngerugiin siapa-siapa juga kok. Logikanya begitu, tapi logikanya Allah enggak. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ini logikanya Allah. Allah menghapuskan riba, maksudnya menghapuskan kekayaan dari riba, dan Allah menghancurkan kekayaan dari riba, dan Allah akan mengayakan kekayaan berkat daripada sedekah. Logikanya kan sedekah lebih uang kita lebih berkurang mestinya. Ya. Sehingga berangkat dari situlah sahabat-sahabatku yang berbahagia, logikanya dibuang. Jadi perempuan taati perintah Allah. Mungkin ada yang berbeda dan itu bisa diperdebatkan sebenarnya. Artinya antun kalau mau bertanya jangan menghayal gitu. Maksudnya tanyakan kepada para ustadz-ustadz kita yang bisa menjawabnya. Makanya kemarin saya pernah ceramah itu, Masya Allah itu kejebak memang Ustadz ya. Datang nggak dikasih tema, duduk langsung duduk majlub gini. Baiklah, kita sambut acara berikutnya. Adalah acara inti ceramah agama Ustadz Agus Huda. Dia nggak ada konfirmasi apa-apa itu, tiba-tiba jeplak aja dia dengan tema umai. Ya kan? Dengan tema Fadilah Hari Kartini. Astagfirullahaladzim. Dari mana ceritanya ada Fadilah Hari Kartini? Ya, di hadis manapun mana ada ceritanya. Ya, akhirnya Ustadz, karena Ustadz udah kepentok ya, karena depan mahasiswi gitu, orangnya intelektual kan, beda kayak gini-gini kan, intelektual beda kayak gini-gini. Jadi ya langsung saya tembak aja. Udah bismillah lah teman-teman. Sama kayak kemarin waktu ceramah di Bandung di Saparua itu. Ya kan Ustadz ceramah begitu, dikasih tema Ustadz ceramah, orangnya cuma 4 orang. Ustadz dari Balikpapan, yang dengerin jauh-jauh ke Bandung cuma 4 orang. Akhirnya saya ceramah aja biasa begitu kan. Baru ceramah selesai 1 jam. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Tiba-tiba datang 2 bis rombongan penuh. Loh, kok bisa begini? Ya ternyata salah jadwal. Terus maunya apa? Diulangin. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Nggak bisa lah. Saya bilang nggak bisa main gitu. Nah terus gimana Tat? Udah saya capek kalau suruh ceramah. Terus gimana Tat? Ayo open pertanyaan aja. Wah luar biasa, tajab dari ibu-ibu luar biasa mereka kan. Apa pertanyaannya bagus-bagus, jadi nyambung aja begitu.
Jadi seperti itu, akhirnya Ustaz open pertanyaan. Dan banyak ya, kayak ibu-ibu itu yang masih salah paham mengenai contoh-contoh. Saya ambil contoh satu aja poin. Misalnya, mereka protes tentang konsep iddah misalnya. Ya, kenapa kalau laki-laki meninggal, perempuan ada masa iddahnya? Oh iya, kalau perempuan meninggal, laki-laki tidak ada masa iddahnya. Berapa lama masa iddahnya? 3 bulan. Salah. 4 bulan. Salah. Hah? 10 hari. 40 hari. Itu tahlilan itu ya. Siapa? Berapa? 48. No. Hah? Kenapa? Orang dibilang meninggal dunia kok. Kan kita tadi membahas tentang masa iddahnya orang yang ditinggal mati. Ayo berapa? Nanti kapan-kapan dibahas bisa. Saya tahu itu satu produk hukum yang luas. Tapi saya lagi tanya spesifik yang ditinggal mati suaminya. Berapa? 3 hari dari Hongkong. 4 bulan 10 hari. Cie, nunggu ya. 4 bulan 10 hari, betul ya. Gue udah 10 hari dari mana? Enakmu sendiri. Iya. Besok lusa saya mau menikah. Hari ini tuh saya ciumin tuh perempuannya. Ustaz belum nikah. Orang beda 2 hari aja. Ya nggak bisa gondol ya, sembarangan aja. Jadi teman-teman yang berbahagia 4 bulan 10 hari. Jadi bayangin, 4 bulan 10 hari itu 130 hari. Lama itu. Anda nggak boleh nikah dengan laki-laki manapun untuk menghormati suami. Itu karena suami yang meninggal. Tapi kalau istri yang meninggal dunia. Allahu Akbar. Nggak ada masa iddah laki-laki. Istri meninggal hari ini. Kapan, Mbak? Besok. Kelamaan. Meninggal jam 8, dikubur jam 8, langsung akad jam 9. Tangan kalian keluar dari bawah gini. Ya. Ya Allah, ya kan? Sadis memang itu. Ya kalian tuh memang betul loh. Saya nggak bercanda. Jam 8 meninggal, jam 9 kawin, nggak apa-apa. Ini hukum. Tapi kan adabnya itu nggak pantas lah. Masa jam 8, jam 9 nikah, mestinya ya jam setengah 10 ya. Jadi, ada etika Mas, itu yang dijaga itu ya. Kayaknya ada perempuan pinter itu. Bang, kamu boleh nikah lagi kalau aku udah mati Bang ya. Tapi tolong hargai aku Bang. Tolong, aku minta pesan 2 perkara. Apa deh? Yang pertama, kuburkan aku di samping sungai. Insya Allah deh, aku akan lakukan. Yang kedua, tolong Bang, kamu jangan nikah lagi sampai kuburanku kering. Ya kapan keringnya, ya kan? Orang dikubur samping sungai, pengen kering. Mana ceritanya? Jadi teman. Jadi seperti itu ya, sahabat-sahabatku ya. Itu tadi berkaitan dengan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menjadi wanita yang qonitat, ya. Makanya kita punya kajian juga. Ummahat itu saya kasih nama al-qonita. Qonita itu artinya wanita yang taat terhadap hukum Allah. Maka nggak cukup, yang kedua harus hafidhat lil ghaibi bima hafidhallah. Menjaga apa? Menjaga sir, rahasia dari seorang suami, menjaga hubungan rumah tangganya dengan yang baik. Artinya ada perempuan ahli ibadah tapi durhaka sama suami, nggak bakal masuk surga. Ada perempuan yang sayang pada suami tapi nggak mau beribadah, juga nggak bisa masuk surga. Jadi 2 itu harus balance kalau mau jadi wanita-wanita surgawi. Maka harus berimbang antara surganya dengan antara suaminya, begitu ya. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga dengan dunia harus berimbang. Maka dengan suami ya, konsep dasarnya simpel sih, menaati perintah suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Walaupun, dengerin, buka kupingnya, walaupun suamimu bajingan kelas kakap, selama ucapannya itu tidak bertentangan syariat, wajib kau taati. Contoh, suaminya tuh mohon maaf mabuk kelas kakap, nggak pernah sholat, tapi malam-malam ibu nggak ada di rumah, dia marah. Kamu nggak boleh keluar malam-malam tanpa seizin aku. Ucapan dia ini benar apa enggak? Benar. Walaupun yang suaminya itu kelakuannya
buajingan kelas kakap gitu. Tetap Pak Ustadz ditaatin, tetap wajib ditaati. Selama tidak mengajak Anda pada perintah yang haram. Ngajak berhubungan itu perintah dari suami, wajib hukumnya. Tapi kalau perintah suami ini bertentangan syariat, nggak bisa. Contoh misalnya lagi datang bulan. Aku lagi datang bulan, Mas. Tapi dipaksa. Jangan mau. Say no to drug. Sekali tidak, tetap tidak. Kalau dipaksa, lari. Dikejar, tak teriak, minta tolong. Tolong, tolong. Ketemu Pak RT kan. Ada apa, Bu? Aku mau diperkosa, Pak RT. Sama siapa? Sama suamiku. Gila kau ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep dasarnya gitu aja. Ustadz nggak mau panjang-panjang, ini kalau dipanjangin jadi tema lagi. Tapi yang jelas konsep dasarnya adalah semua perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Udah gitu aja. Ikutin, taatin. Ya kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kedurhakaan ibu kepada seorang suami secara tidak langsung membuat ibu semakin jauh dari surga. Walaupun Anda ahli ibadah. Ada bahkan dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diangkat setinggi telinga. Hello, sholat kita nih mau terbang ke langit ke-7. Ini setinggi telinga aja nggak nyampe, teman-teman. Mau tahu kenapa? Ada 3. Yang pertama, orang yang sholat di belakang imam yang dia benci. Ya, maksudnya benci secara agama, bacanya jelek gitu kan. Bukan benci karena imamnya aku benci, Pak Ustadz. Kenapa? Dia mantannya istriku. Kenapa gitu? Pasti sholatnya nggak khusyuk kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sombong. Iya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau Allah udah benci itu bisa aja suudzon. Nanti ada tema suudzon, nanti kapan-kapan kita bahas juga ya. Itu bagus itu. Orang kalau ada suudzon tuh apapun kebaikan tetap jadi jelek. Oh iya. Mohon maaf ya. Ini ustadz nih. Ustadznya tadi tuh mantan istrinya. Jadi dia emosi, mukanya kayak benci banget sama si ustadz tadi. Ustadznya tuh cuma ngumumin, bapak-bapak ini mayat yang baik ya. Insya Allah kita doakan. Saya minta persaksiannya Pak ya. Apakah menurut bapak mayat ini mayat yang baik? Itu kan kalimat yang indah sekali. Karena udah hatinya benci. Kemudiannya bertanya-tanya. Ya Allah ya Karim. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau udah benci gitu tuh, apapun jadi hina. Iya, apapun jadi hina. Ngaji Quran bagus dibilang sombong, ngaji Quran jelek dibilang nggak mau belajar. Iya kan? Kalau orang udah jelek begitu tuh. Akikahan nggak dikasih kambing, bilang tetangga pelit. Dikasih kambing, udah tahu tetangganya kena kolesterol, masih aja dikasih kambing. Iya, seperti itu kan? Jadi teman-teman yang berbahagia itu namanya sombong. Apa lebih tepatnya orang yang hatinya busuk. Nah, kembali lagi yang tadi Ustaz bilang ya, sama suami tadi dijaga. Yang penting pokoknya tidak bertentangan dengan syariat Allah, ikut ibu. Gak usah banyak gaya udah. Ya, kalau kita mau belajar dalam hidup itu konsep dasarnya begitu. Pak Ustaz, suami saya tapi zalim, urusan dia sama Allah. Ngapain ibu ngurusin kezalimannya dia selama perintahnya nggak bertentangan syariat? Kalau tentang syariat, Dek, kamu nggak usah berteman sama dia. Kenapa, Bang? Kalau dia punya alasan syar'i, oh dia tuh suka ngajakin orang pada kejahatan. Oke, ibu taatin. Tapi kalau dia jangan berteman sama dia. Kenapa bang? Ya nggak apa-apa, putus aja silaturahim. Aku nggak suka, nggak boleh. Memutus tali silaturahim itu hukumnya haram. Jadi kita punya apa ya? Punya scanning gitu. Dan scanning terbaik di antara suami istri itu adalah agama. Makanya kalau yang nikah suami sama istrinya itu sama-sama jemaah, saya suka. Kenapa? Karena mereka kalau punya masalah nanti ujung-ujung mentoknya kembali kepada kita. Dan kita kasih hukum, selesai sudah. Kenapa? Harus pasrah terhadap hukum Allah. Jadi kalau ngikutin ego teman-teman, nggak ada yang bagus. Orang tuh kalau ngikutin ego masing-masing punya keinginan. Nah maka berangkat dari situlah teman-teman, ego ketemu ego, ketabrak nih, meledak. Duduk sebentar sejenak, yuk kita bareng-bareng kembali kepada hukum Allah, baik di Quran maupun di hadis. Dari mana kita taunya mas? Kita kan orang bodoh. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada orang yang mengetahui jika engkau tidak mengetahuinya. Kita bareng, ayo kita kembalikan ke hukum Allah aja. Oke, siapa takut? Siapapun nanti yang salah harus ngakuin ya. Oke, siapapun yang salah introspeksi ya. Selesai. Ya kan? Tapi kalau masing-masing mengandalkan ego, aku punya keputusan, punya sudut pandang, kamu punya keputusan, punya sudut pandang, ketemu nggak bakal ada titiknya. Makanya tadi Ustaz bilang paling bagus tuh jemaah gini nih, nikah satu jemaah. Ya satu grup. Jadi enak kalau ada masalah ntar ketemunya di satu titik yang sama. Seperti itu ya.
babaknya fokus belajar dulu, nggak usah mikirin nikah, ya. Enggak, saya ngomong nikah dia kayak gini. Terus di atasnya ada balonnya gitu kan, wing wing. Lagi duduk sambil gini, set, gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi buat para wanita surgawi yang sesungguhnya. Baik teman-teman, Ustadz nggak berpanjang lebar, daripada Ustadz banyak ngomong, toh kalian juga nggak terlalu paham. Kita langsung masuk ke sesi yang paling dinanti, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Ustadz berikan kesempatan. Silakan teman-teman. Iya boleh. Tapi keluar dari temanya. Nggak apa-apa, keluar ruangan juga nggak apa-apa. Orang udah dibilangin nggak apa-apa dari tadi juga. Ya. Ini kan tentang sholat tadi ya Ustaz ya. Kalau misalnya imam yang mengimami kita sholat itu, dia sering bacaan lafaznya itu di luar daripada lafaz yang ini sebenarnya itu kita menjadi makmum itu gimana Ustaz? Tergantung. Kira-kira rusaknya bacaan itu sampai merubah makna atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu rusak bacaan di bagian fardu apa di bagian sunnah, itu beda. Kalau rusaknya di bagian fardu, misal contoh Al-Fatihah, kemudian rusaknya merubah makna, itu Anda wajib mufaroqah. Mufaroqah itu apa? Niat pisah dengan imam, dan kita lanjut seperti biasa seakan-akan tidak punya imam. Itu kalau sampai dua item tadi terpenuhi. Tapi kalau dua item tadi nggak terpenuhi, nggak boleh Anda mufaroqah. Contohnya, dia errornya di bacaan surahnya, kalau Fatihahnya bagus-bagus aja. Kemudian yang kedua, kalaupun errornya tidak merubah makna, nggak boleh juga. Alhamdulillahirabbil alamin, itu salah. Harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, ain yang kencang. Tapi dia alamin, tapi nggak merubah makna. Yang begitu tidak boleh mufaroqah. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin, itu merubah makna. Kalau yang kayak gitu mufaroqah nggak bisa. Yang Ar-Rahmanir Rahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada anak TK di pojok belakang tuh, amin. Kata kayaknya kurang ajar kamu cuy. Oke, next. Ada yang mau bertanya? Sama-sama. Silakan. Ya. Ini asisten mau tanya, kalau misalkan gini saja kita menghadiri acara reuni sekolah, tapi reuni sekolahnya itu ada teman-teman cewek kita ngumpul di dalam satu kafe, kita duduk bareng, itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Tapi kita dia berjamaah mungkin sih Pak, pengen tahu lebih dalam aja sih. Ya gini loh, di Islam itu yang dilarang itu terjadinya khalwat. Khalwat itu berdua-duaan, laki perempuan di satu tempat tertutup. Walaupun nggak ngapa-ngapain. Ini contoh ya, kadang-kadang saya ceramah gitu kan, lagi minum-minum, orang udah pada bubar, ada akhwat satu datang, Pak Ustadz, ani mau curhat. Saya bilang pilihannya curhatnya di luar atau curhat di sini tapi bawa teman, karena di dalam Islam tidak boleh berdua-duaan. Itu namanya khalwat. Kemudian kalau tidak ada khalwat, yang kedua syaratnya tidak ada ikhtilat. Ikhtilat itu bercampurnya laki perempuan sehingga menyebabkan terjadinya sentuhan. Ini kayak begini kita kan bercampur nih, tapi kan beda nih, kelompoknya laki sendiri, perempuan sendiri, yang di tengah-tengah nggak jelas. Ya jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Iya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, karena zaman sekarang ini ngeri loh ya, kita nggak bisa bedain laki perempuan. Kemarin tuh ada laki sama laki kelahi rebutan lipstick. Serius. Akhirnya Ustadz nasihatin kan, Ustadz udah selesai ya, iya Pak Ustadz, udah tobat ya, ayo ke masjid. Kelahi rebutanmu kena. Jadi teman-teman, jadi kira udah tobat ya, ternyata kelahi rebutanmu kena. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesimpulannya seperti itu. Maka kalau tidak ada ikhtilat, kemudian tidak duduknya berbeda, bla bla bla, ya nggak masalah, kayak kita bermuamalah seperti biasa. Cuman memang ada kewajiban lagi yang ketiga nanti namanya hifdzul basar, menjaga pandangan. Kalau ada kerentak hati kan, namanya manusia nggak tahu kita kan. Apalagi dengan teman-teman lama ada CLBK, cinta lama belum kelar, ya kan seperti itu.
Ya makanya Ustadz bilang ya kadang-kadang begitu, lebih baik udahlah memblok masa lalu untuk lebih move up di masa depan. Baik, ada yang lain? Ya. Ustaz yang mau nanya, gimana kewajibannya suami atau kedudukannya antara ibu dan istri? Ya harusnya yang mana dulu yang didahulukan, sedangkan misalnya nih ya, masalah perekonomiannya itu biasa-biasa aja, tapi orang tuanya menuntutnya lebih, sedangkan yang di rumah juga ngos-ngosan gitu. Tuh sebenarnya suami itu harus mengutamakan yang mana? Ya kita sih tahu bahwa laki-laki itu milik ibunya, tapi kan ada kewajibannya juga ya Ustaz. Baik, Anda berada di acara Mama dan AA. Jadi begini, Ibu bilang dong, curhat dong. Jadi gini Bu, saya kasih tahu, memang itu polemik ya bagi seorang laki-laki. Makanya sampai kemarin saya ceramah di salah satu tempat itu temanya unik. Ketika aku di antara dua bidadari gitu ya. Maksudnya di antara ibu dan di antara istri. Jadi memang itu akan sedikit menjadi polemik. Jadi kalau saya ngomong secara fikih ini secara fikih ya. Kalau fikih kan lebih flat, lebih apa ya, lebih vulgar gitu. Kalau secara fikih itu konsep dasarnya seorang laki-laki wajib menafkahi ibunya dan wajib menafkahi istrinya. Itu kan konsep dasarnya begitu. Jadi wajib untuk menafkahi. Secara prioritas, saya kalau ngomong prioritas ini agak susah ya. Karena kalau diantara dua kewajiban sama kayak gini, puasa Ramadan dengan sholat fardu lebih prioritas mana? Agak susah kan jawabnya? Masih susah. Gimana mau jawab coba? Dua-duanya adalah merupakan kewajiban. Cuman kalau saya berbicara tentang kewajiban diantara istri dengan suami, diantara istri dengan ibu, dua-duanya kan wajib. Cuman mungkin dari sisi nominal agak berbeda. Di mana istri mungkin lebih banyak daripada seorang ibu. Kenapa? Perhatiin. Kenapa? Jawabannya simpel sekali. Karena ibu ditanggung bersama-sama antara semua anak-anaknya, sedangkan istri ditanggung oleh kita sendiri. Iya, emang sampai nanggung istri? Ya cuma suami. Tapi kalau ibu saya punya 3 bersaudara, berarti 3 saudara ini kasarannya kalau cuma sejutaan aja ngumpulnya 3 juta, udah cukup buat ibu, begitu misalnya. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia gini maksud Ustadz ya, jangan pernah menjadi penghalang untuk seorang suami menafkahi ibunya. Tapi Anda boleh mengajak suami berdiskusi tentang prioritas. Ingat, di Islam itu ada namanya fikih prioritas. Jadi bagaimana fikih prioritas itu betul-betul apa ya diutamakan begitulah. Jadi kadang-kadang contoh yang paling simpel, Anda kadang-kadang sama anak sendiri sama anak tetangga, muamalahnya pasti beda. Kalau anak tetangga mecahin pot, nggak apa-apa. Coba anak sendiri, ngeri kan? Nah itu maksud Ustadz, kita salah dalam memprioritaskan. Harusnya tetap prioritas itu berada pada seorang istri, betul. Tapi jangan pernah melupakan hak dan kewajiban suami memberi nafkah kepada ibunya. Nah, kecuali kalau ibunya mintanya udah berlebih-lebihan, di luar dari ambang batas. Kembali ke dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak akan pernah memaksa seorang hamba di luar dari apa yang lebih dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Begitu ya. Jadi Anda bilang, Mas, aku nggak ngelarang kamu untuk menafkahi ibu, silakan. Tapi tetap kewajiban untuk istri dan anak harus diprioritaskan karena ibumu ditanggung bersama, sedangkan aku hanya kamu yang menanggung diriku. Kalau kamu tidak mampu menghapus air mataku, aku takut air mata ini akan menetes di pundak laki-laki lain. Begitu. Jadi seperti itu Mbak ya. Oke, satu terakhir. Silakan. Ini yang SMA mau tanya. Yang muda-muda ini. Bacaan surah Al-Fatihah yang benar itu gimana? Kirain SMA pertanyaan berbobot, ternyata. Itu sih memang udah pernah kita temain ya, panjang ya. Kalau diulangi bakal panjang banget ya. Belum ada, tapi kan syutingannya ada waktu itu ya kan. Tinggal di-download ulang aja ya. Kok di YouTube ini Instagram apa YouTube kita ini? Oh, di YouTube ada juga. Ada Mas, nanti dicek ya. Dicari Agus Syairul Huda Al-Fatihah, nanti ada insya Allah. Karena itu saya ingat, saya pertemuan pertama, saya ingat sekali. Dan itu tema dari kalian waktu itu, bukan dari saya. Dan itu udah kita jelaskan, karena kalau belajar Fatihah itu sih
Memang agak panjang gitu ya. Saya belajar Fatihahnya 6 bulan di pesantren. Serius, Fatihah itu 6 bulan kita belajar. Kalau ijazah bisa wani piro ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibuka aja karena saya jelasin pun nggak bakal sempurna, itu luas pembahasannya. Tapi yang jelas memang Fatihah itu bukan perkara yang mudah. Baik, silakan dibuka di channelnya Syadina Land. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baik teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan perjumpaan kita yang sedikit membawa hikmah, yang banyak membawa berkah. Ya, mudah-mudahan Allah cintai kita, dan mari kita tutup dengan berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa in fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, barakallahu fiik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.